Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada minggu ke-21 setelah Trinitatis menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Dan tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 tambah 3. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari sehingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berkat kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaharuilah hati kami, agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 dan 3 di badai topan dunia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 17 dan sampai 21. Kita akan baca secara bergantian, dan ayat terakhir ayat 21 kita akan membaca bersama-sama. Saya ulangi, ayat yang menjorok ke depan saya akan baca, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menjorok ke belakang akan membaca. Kita akan membaca secara bergantian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merenungkan hidup kita, perbuatan kita selama 1 minggu ini. Mungkin kita melakukan dosa melalui perkataan, pikiran, penglihatan maupun perbuatan, bahkan dosa yang sama berulang-ulang kita lakukan. Saat ini Tuhan rindu mendengar pengakuan kita. Mari kita akui di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami. Karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu, kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 3 dan 4, andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai
yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai 3. Allah Bapa, kami puji Engkau. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui sabda Tuhan. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 165 ayat 1 dan 2, janji yang manis. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati pikiran dan pekerjaan saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita minggu ini diambil dari surat Paulus yang kedua ke jemaat Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sedemikian bacaan kita. Salam, selamat sore. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya menjadi orang Kristen itu adalah proses yang terus berjalan. Menerima Kristus adalah langkah awal. Tetap bersama Kristus adalah kemajuan. Dan hidup bersama Kristus dalam suka dan duka adalah pengembangan. Maka ketika ada orang yang hanya menggebu-gebu menjadi Kristen pada mulanya, itu belum mengisyaratkan Kristen yang militan. Bagi orang Batak itu sangat
celah kalau orang menggebu-gebu pada awal, tetapi akhirnya tidak bertahan, maka dia ketahuan hanya mencari sesuatu yang dia inginkan. Ariri ariro angur nabaruro lam liling laus bautano. Pada mulanya dia begitu bersemangat, tetapi lama-kelamaan ketahuan siapa dia. Maka di dalam Tuhan sebagai bentuk panggilan kita dibutuhkan konsistensi. Dan itulah salah satu pilar dari iman itu. Keberlanjutan. Ada keunggulan, ada integritas, ada transparansi, dan ada keberlanjutan. Bagaimana kita melanjutkan langkah juang? Karena kita memang sudah dipilih, tetapi pilihan itu akan dilengkapi. Apa yang Tuhan lakukan akan disempurnakan. Apa yang Tuhan janjikan akan digenapi. Dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan akan dipenuhi. Saudara-saudara, berulang kali dinyatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang pilihan. Pilihan bukan karena kehebatan. Orang Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kenapa mesti orang Israel yang dipilih? Maka jawabnya adalah bahwa tidak ada yang tidak bisa menjadi baik bila dia ada di tangan Tuhan. Kita datang bukan karena kita sudah baik, tetapi kita merindukan supaya kita menjadi lebih baik dari apa yang sebelumnya kita miliki. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa hidup itu tidak mudah, tetapi juga tidak sepenuhnya susah. Tantangan akan selalu menghadang, tetapi iman akan membuktikan bahwa sesungguhnya orang Kristen itu bukan kaleng-kaleng, bukan orang yang sembarangan. Kristus telah memasuki hidup orang Kristen, sehingga orang Kristen tidak saja berharga, tetapi sekaligus dimungkinkan untuk berkembang, supaya kita tidak layu sebelum berkembang. Pemilihan manusia adalah peristiwa kehadiran Allah memasuki pergumulan hidup. Ini berarti bahwa pengikut Yesus adalah makhluk ilahi dalam rupa insani. Bersama Tuhan hidup kita akan terarah, meskipun seringkali harus menghadapi goncangan dan tantangan. Hidup orang percaya tidak akan tersesat, meskipun kadangkala harus melintasi lorong gelap. Ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka tidak ada lagi pertanyaan jalan mana yang akan kutempuh. Sebab Yesus sudah hadir untuk menjawab kebutuhan kita. Manusia tidak akan pernah mampu berjumpa dengan Tuhan. Kekuatan kita adalah karena Tuhan bersedia menjumpai kita dalam semua realitas dari segala romantika hidup kita. Maka dengan demikian, hidup bersama Tuhan tidak akan perlu kita sesali, meskipun tidak seperti yang sudah kita rindukan. Ada 4 tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika ketika surat ini dituliskan oleh Paulus. Yang pertama adalah jemaat ini terpaksa ditinggalkan oleh Paulus akibat dari perbuatan orang-orang yang jahat yang mengusir Paulus dari Tesalonika dan ingin membunuhnya.
Ini nanti kita bisa baca dalam Kisah Rasul 17. Untung seorang yang bernama Yason menyelamatkan dia. Ternyata di dunia ini kebencian itu tidak akan pernah lekang. Kebencian bukan hanya terhadap perbuatan yang buruk, tetapi di dunia ini kebencian terhadap pekerjaan yang baik masih mengendap. Yang kedua, ada penghasut-penghasut yang menebarkan berita bohong, yang mendiskreditkan orang Kristen bahwa orang Kristen itulah yang menjadi kambing hitam dari penderitaan. Rupanya penderitaan di dunia ini bukan hanya sesuatu yang datang, tapi penderitaan di dunia ini sesuatu yang diundang. Kita sendiri yang mengundang penderitaan itu kepada diri kita. Dan itulah yang membuat penderitaan itu semakin mengendap dan menjalar dalam hidup manusia. Yang ketiga, adanya ajaran yang menyatakan bahwa tidak benar bahwa Yesus akan datang pada kedua kali atau waktu yang disebut dengan parousia. Yang benar adalah manusia akan berjumpa dengan Tuhan. Bila manusia memiliki kemampuan, maka manusia berusaha sekuat tenaga untuk mencari, memperoleh kekuatan yang diharapnya menjadi modal dasar untuk berjumpa dengan Tuhan. Padahal tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa kita andalkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Itulah yang kita peringati sebagaimana Martin Luther menyatakan, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, dan hanya karena firman Tuhan. Yang keempat, sebagian orang meragukan bahwa ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus akan datang itu adalah bahagian dari ajaran yang menyatakan bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Bagi orang Saduse dan Farisi, mereka tidak percaya adanya kehidupan di balik kematian. Maka kehidupan yang mereka pikirkan adalah kehidupan ketika manusia bisa mengembangkan sayapnya ketika hidup di dunia ini. Saudara-saudara, meskipun tantangan itu mengguncang dan begitu hebat, tetapi Paulus memuji jemaat ini karena justru jemaat itu semakin kuat. Itulah yang membuat Paulus bersukacita, sebab banyak dari warga jemaat itu yang tahan uji. Mereka bertahan bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan mereka beri ruang untuk mengembangkan kehidupan itu. Setiap orang yang memberikan dirinya untuk didatangi oleh Tuhan, maka dia tidak saja mampu menghadapi dunia ini, tetapi bisa menggunakan perbuatan-perbuatan yang lebih berharga. Saudara-saudara, tantangan terbesar bukan karena musuh besar, tetapi karena pemahaman manusia yang belum begitu kuat tentang Tuhan itu. Itulah sebabnya 5 dimensi agama itu harus selalu kita pedomani. Dimensi yang pertama adalah keyakinan. Dimensi yang kedua adalah pengetahuan. Jika kita meyakini adanya Tuhan, maka kita harus mencari tahu siapa Tuhan. Fides quaerens intellectum. Iman yang mencari penjelasan. Karena Tuhan menggerakkan kita untuk mengerti
bagaimana pikiran-pikiran Tuhan, sehingga diharapkan kita tidak saja bisa menjelaskan apa yang kelihatan, tetapi kita sanggup menjelaskan apa yang akan datang. Inilah keuntungan dari orang Kristen, sehingga kita melebihi dari apa yang dikatakan oleh semen Padang. Sebelum Anda berpikir, saya sudah berbuat. Sebelum dunia ini memikirkan hal-hal yang akan terjadi, orang Kristen sebenarnya sudah diberitahu. Itulah visi nabiah yang diberikan Tuhan melalui pengajaran-pengajaran. Maka bila kita benar-benar berpedoman pada ajaran-ajaran Tuhan, kita tidak hanya sanggup menjawab dunia ini, tetapi kita akan sanggup menuntun semua pikiran-pikiran duniawi untuk berjumpa dengan Tuhan yang ilahi. Saudara-saudara, goncangan demi goncangan akan silih berganti, dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu disesali. Seringkali hidup kita bagaikan layangan. Semakin kuat anginnya, semakin tinggi dia terbang. Semakin banyak tantangan bagi orang percaya, itu justru mendorong kita akan semakin jauh berlayar. Atau iman kita diibaratkan seperti paku. Semakin kuat dipukul, semakin kuat tertancap. Atau seringkali iman kita itu seperti ketapel, ditarik jauh untuk menjadi kuat atau menjadi melesat. Ketika Yesaya mengatakan dalam Yesaya 7 ayat 9, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Maka modal utama bagi kita adalah kepercayaan yang dilandaskan atas firman Tuhan. Dan dengan demikian maka orang Kristen tidak perlu takut goncangan. Iman itu adalah peredam goncangan. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia tidak kecut. Dia tidak menyatakan musuhku ini besar, apapun yang kulakukan aku tidak sanggup. Tetapi Daud berkata, musuhku ini besar, sekecil apapun yang akan kulempar akan terarah pada sasaran. Bagi pengikut Yesus, hidup ini adalah keyakinan. Oleh sebab itu, hidup ini harus dijalankan. Hidup tidak untuk ditonton bagaikan pajangan, tetapi hidup harus dipertaruhkan. Beban yang harus dipikul, goncangan yang harus dihadapi, dan pertarungan yang harus dimenangkan. Kekuatan kita tidak tampak ketika kita jatuh, tetapi di saat kita bangkit untuk melanjutkan perjuangan hidup. Jadi kita seringkali jatuh bangun tetapi tidak berhenti. Itulah yang membuat kita mencitrakan kehidupan bersama Tuhan. Itulah juga yang digambarkan dengan simbol Kristen mula-mula, di mana kekristenan itu digambarkan dengan ikan. Ikan itu adalah digambarkan dengan suatu huruf yang menyebut ichthus. Yesus huios soter, Yesus Kristus huios soter. Yesus Kristus adalah juru selamat. Kenapa ikan itu menjadi gambaran dari Kristen mula-mula? Karena pada saat itu kekristenan sampai diburu, sampai dikejar-kejar, mereka sampai mengadakan ibadah di tempat-tempat tersembunyi yang disebut dengan katakombe. Katakombe adalah tempat yang terbuat dari batu yang terselubung atau di tempat-tempat yang sunyi karena mereka diburu. Ikan memperlihatkan
hidup yang penuh tantangan. Tidak mau hanya mengikut arus meskipun ada di dalam arus. Kadang ke hulu, kadang ke hilir. Dan ikan justru berkembang di saat-saat arus sungai yang besar. Hanya ikan mati yang hanyut terbawa arus. Maka arus itu tidak membunuh. Justru arus itu memungkinkan kita akan semakin besar dan semakin manis. Ikan yang ada dalam sungai itu lebih manis dari ikan yang dikasih makan tiap hari melalui makanan pelet. Saudara-saudara, zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan goncangan. Disadari atau tidak disadari, kita terus terguncang. Dan sedikitnya ada 5 kekuatan yang mengguncang hidup kita. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan yang mempercepat. Hidup kita seolah-olah berlomba. Maka ketika kita tidak bisa mengikutinya, maka kita akan tertarik atau terhempas. Siapa cepat dia dapat. Meskipun tidak selamanya yang cepat itu adalah tepat. Yang kedua, kekuatan yang melipat gandakan semakin banyak. Pertanyaannya, apakah kalau manusia semakin banyak, kalau harta semakin banyak, kalau penghuni dunia ini semakin banyak, maka kesetiaan kita akan semakin kuat? Belum tentu. Yang ketiga adalah kekuatan yang menyeragamkan. Kita memasuki sivilisasi dunia, kebudayaan bersama, di mana tidak bisa lagi kita bedakan mana penjahat, mana orang baik. Orang baik dan orang yang jahat sama-sama pakai dasi. Pernyataan dari orang jujur dan orang yang berbohong sama-sama meyakinkan. Yang keempat adalah kekuatan yang menggantikan, berganti-ganti sekali pakai. Makanan, minuman dan sesuatu yang kita butuhkan itu dikemas dalam kemasan yang sekali pakai. Melahirkan sifat yang mudah bosan. Manusia zaman sekarang mudah bosan. Suka bergonta-ganti. Mudah-mudahan tidak berganti istri, tidak berganti suami, atau tidak sampai berganti iman. Berganti selera tidak apa-apa. Berganti tempat kos tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menggadaikan iman, menggantikan iman, itu amat berbahaya. Yang kelima adalah kekuatan kenikmatan itu. Orang tidak hanya membeli sesuatu yang berguna, tetapi sesuatu yang memberi kenikmatan. Mungkin akan ada racun beraroma semangka. Akan ada obat yang membunuh manusia, tetapi karena rasanya sangat menyenangkan, maka manusia akan membelinya. Saudara-saudara, hidup yang Tuhan berikan kepada kita terlalu indah untuk disia-siakan. Oleh sebab itu kita harus memaknai hidup itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang memampukan kita memilih dan memilah. Sehingga kita tidak hanya melakukan apa yang menyenangkan, tetapi apa yang menguntungkan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus berpegang teguh dalam ajaran Kristus? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, karena dalam ajaran Kristus kita diberitahukan hidup yang awal dan yang akhir. Ketika Yesus menyatakan akulah Alfa dan Omega, maka sesungguhnya orang Kristen
tidak hanya mengetahui hal-hal yang terkait dengan dunia ini sepotong-sepotong, tetapi kita akan mengetahui hidup itu secara lengkap. Dan inilah yang membuat kita memiliki pertimbangan yang kuat, sehingga tidak akan ada penyesalan dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita mengerti persoalan itu dari A sampai Z. Tidak buru-buru menghakimi oleh orang lain hanya karena mendengar cerita bohong. Berita-berita hoax ini menyuburkan kebencian di antara kita sama kita. Dan itu dimungkinkan karena kita terhasut. Dan zaman ini adalah zaman telinga dan zaman mata. Atau seringkali yang dikatakan manusia sekarang ini adalah manusia visual. Apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, itulah yang dia percaya. Padahal jauh dibalik dari apa yang kelihatan dan yang tidak kita ketahui itu, ada kebenaran yang harus kita ungkapkan. Yang kedua, karena di dalam ajaran Kristus kita mengetahui hati Allah. Firman itu adalah hati Allah. Maka setiap orang yang menghidupi firman Tuhan, dia tahu melakukan pekerjaannya. Sehingga dia tidak hanya ikut-ikutan bekerja, tetapi dia mengerjakan sesuatu yang berharga. Pertanyaannya, kalau semakin banyak pekerjaan orang sekarang, apakah ada dari pekerjaan kita itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan? Jangan-jangan pekerjaan kita itu hanya membuat kita menjadi semakin terpaku kepada dunia ini. Yang ketiga adalah karena Kristus memberikan kita teladan bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun harus menghadapi kematian. Kematian itulah musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Maka ketika manusia mampu berhadapan dengan kematian karena kebenaran, maka hidup kita tidak hanya tercatat sebagai pejuang-pejuang di dunia, tetapi kita ini telah menjadi pejuang-pejuang yang membawa manusia kepada keabadian. Iman itu saudara-saudara modal kita. Oleh sebab itu tidak boleh kita tinggalkan. Iman adalah peredam goncangan di tengah banyak tantangan. Hidup ini adalah tantangan, goncangan yang merusak, yang menggoda kita untuk mungkin beralih. Dan mungkin akan ada manusia yang mencari Tuhan alternatif karena dianggapnya Tuhan yang ada sekarang ini adalah Tuhan yang tidak menjawab kebutuhannya. Karena seringkali manusia mempertuhankan apa yang dia inginkan. Maka Paulus pernah berkata bahwa mereka akan binasa karena kepercayaan mereka, karena kepercayaan yang mereka inginkan adalah tuntutan perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Filipi 3 ayat 19. Saudara-saudara, pohon yang tinggi semakin kuat diterpa angin, tetapi pohon yang tinggi akan mampu bertahan bila dia memiliki akar. Meskipun akarnya tersembunyi, tetapi akar itu akan menolongnya untuk menghadapi tantangan. Kita berakar di dalam Tuhan, maka tetaplah bertumbuh, bertambah, dan berkembang. Jangan melupakan perbuatan baik. Perbuatan baikmu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalumu dengan masa depan bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik, Engkau telah menolong kami, memberikan firman yang menjadi penguat untuk
kami gunakan menghadapi tantangan yang penuh dengan pesona, godaan kenikmatan, supaya kami tangguh dan kuat, supaya kami tidak terlena oleh aroma kenikmatan yang disajikan oleh dunia ini. Jangan biarkan kami tercerai-berai, jangan biarkan kami terhempas, karena kami tahu penderitaan itu seringkali akan memperkuat daya uji kami untuk menjadi lebih tangguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akan pulang dengan sukacita sembari kami mohon kehadiran-Mu untuk tetap menjagai, memelihara dan melengkapi hidup kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kini, esok dan sepanjang masa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan Kidung Puji Jemaat nomor 332. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menopang kesaksian, persekutuan dan pelayanan kasih di tengah jemaat Tuhan. Firman Tuhan menghantarkan kita memberi persembahan yang terbaik. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin.
bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini tentang kasih, keadilan dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera, tetaplah teguh dalam ajaran Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat sore, Salam.